Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi ahlillah wa sahbihi khasatillah wa ikhwanihi khulafaillah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Faqala habibuna al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan kita semua dengan tujuan mengabdi dan menghamba semampu kita masing-masing. Di kesempatan yang sangat baik ini, mari kita mengkaji Arkanuddin, rukun-rukun agama, di mana rukun agama yang diridhoi oleh Allah adalah 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ketiga rukun agama ini harus tegak tiga-tiganya, baru disebut innad dina indallahil Islam. Rukun agama di sisi Allah yaitu al-Islam yang terbagi 3 tadi. Yang pertama Islam, rukunnya 5, kita semua sudah tahu itu. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kemudian rukun iman yaitu 6, amantu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Kita semua sudah tahu itu. Dan rukun ihsan ini masih banyak yang belum tahu, apalagi paham bahwa ihsan, rukun ihsan itu ada 2. Yang pertama an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang kedua fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang pertama an ta'budallaha ka'annaka tarah adalah musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hati atau dengan pandangan Allah. Jika belum mampu musyahadah, muraqabah, yang artinya merasakan pengawasan Allah. Terasa sekali bahwa Allah mengamati kita dari segala penjuru, mengawasi kita, menyaksikan kita, melihat kita, mendengar kita, dan sebagainya dan seterusnya. Lahir dan batin kita dari jarak yang tanpa jarak, tak berjarak. Kedua rukun ihsan inilah, musyahadah dan muraqabah, inilah wilayah tasawuf yang tidak mudah dipahami jika tanpa laku thariqah.
Karena itulah maka ada tasawuf teori, ada tasawuf praktis, ada tasawuf wirosi, ada tasawuf birosi. Yang aslinya ilmu tasawuf yang terdiri dari ta, sod, wawu, dan fa, yang masing-masing huruf ini taknya tasawuf adalah ta'ut taqwa, tak takwa. Kemudian sodnya tasawuf itu sodus sofa. Kemudian tasaw wawu, wawunya tasawuf itu wawul wafa. Dan huruf terakhir yaitu fa, fa-nya tasawuf adalah faul fitom. Maka tidak benar pengamal tasawuf yang meninggalkan syariat Nabi, karena tak tasawuf itu ta'ut taqwa, dan ketakwaan inilah dasar dari pengamal tasawuf yang ahlinya disebut sufi, yang masih belajar menuju bisa, setelah bisa kemudian ditingkatkan menuju mahir, dari mahir menjadi ahli, sebelum menjadi ahli disebut mutasawwif, pengamal ilmu tasawuf, yang itu harus ada gurunya, harus ada mursyidnya. Karena semua tokoh-tokoh sufi agung, diantaranya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, dan syekh-syekh sufi lainnya, mereka semua sepakat mengatakan, Syekh Junaid Al-Baghdadi, mereka semua sepakat menyatakan bahwa barang siapa yang mendalami ilmu tasawuf ini tanpa pembimbing, tanpa guru, maka akan dibimbing oleh syaitan. Ini bukan menakut-nakuti atau mengancam, tapi memberikan kabar apa adanya, sebagaimana mestinya. Kenapa demikian? Karena tasawuf sesungguhnya adalah ilmu wirasi, ilmu warisan para nabi, yang itu mereka dapatkan langsung dari Allah tanpa perantara siapapun. Dan ilmu yang langsung dari Allah ini adalah hadiah dari Allah. Hadiah itu pasti karena prestasi. Prestasinya adalah karena ketakwaannya dinilai benar oleh Allah dan baik, seperti contoh teladannya yaitu Rasulullah. Kemudian setelah ketakwaan diterima oleh Allah, lantas Allah memberi hadiah ilmu baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Inilah maksud dari firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Niscaya setelah ketakwaan kalian dinilai benar dan baik, diterima oleh Allah, lantas Allah mengajari kalian ilmu baru yang sebelumnya kalian belum pernah tahu. Firman Allah ini dikuatkan oleh hadis Nabi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, yang menurut Imam Ahmad bin Hanbal hadis ini adalah sepertiga ilmu Islam, yaitu yang berbunyi, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam.
yang artinya barang siapa yang mengamalkan berdasarkan ilmunya, maka akan Allah wariskan kepadanya ilmu baru yang sebelumnya ia tidak tahu. Inilah yang disebut ilmu wirasi atau ilmu nafsi atau ilmu laduni atau ilmu wahbi. Yang ini semua bukan ilmu yang ada di atas kertas, tapi ini ilmu zauqi, ilmu sentuhan cita rasa langsung karena kedekatan yang intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua setelah ketakwaan kita benar di sisi Allah, kita semua diberi karunia oleh Allah berupa ilmun min ladunhu subhanah, sehingga kita lebih bisa mengenal siapa sesungguhnya Allah, yang sebelumnya kita harus mengenal siapa sesungguhnya kita, bagaimana aslinya nafsu kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Demikianlah sedikit uraian yang perlu kita diskusikan lagi, kita perdalam lagi, agar pemahaman tentang tasawuf itu apa dan bagaimana sesuai dengan harapan kaum sufiyah, terutama Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, dan Syekh Ibnu Arabi, dan syekh-syekh sufi lainnya. Jazakumullah ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.